khususnya terhadap nikmat Allah berupa kesehatan dan juga keimanan ini kita bisa bersyukur dan Allah insya Allah menambah nikmatnya kepada kita. Salawat dan salam marilah kita sanjungkan kepada baginda Rasulullah SAW dan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selain kepada Rasulullah, mudah-mudahan juga salawat dan salam kepada keluarga besar Rasulullah, kepada para sahabat semuanya, para tabi'in, dan mudah-mudahan juga sampai kepada kita juga kembalinya dan telah kita meroleh syafaat dari baginda Rasulullah SAW. Bapak Ibu para jamaah yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada pagi hari ini kita melanjutkan pada hadis 556. Khaliful musyrikina, hendaklah kalian menyelisihi atau berbeda dengan kaum musyrikin. Jadi ini perintahnya Nabi, khaliful musyrikina, hendaklah kalian itu menyelisihi orang-orang musyrik. Menyelisihi maksudnya gimana ya, membedakan dari orang-orang musyrik. Jangan membari, madan-madan. Dengan apa? Syawariba, hendaklah kalian jarangkan kumis kalian. Wa aufirul lahya, dan lebatkanlah jenggot kalian. Dan kita sering ini ledek-ledekan di sini. Wah, Arab itu pantes Pak, jenggotnya diingoni. Awak dhewe niku nggih jenggotnya ku siji loro mboten. Ya. Rawahul Bukhari wa Muslim an Ibnu Umar. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari riwayatnya Sayyidina Abdullah bin ini salah satu ciri tampilan yang disunahkan. Semoga ini sing iso nglakoni dilakoni sing dijenggot. Nah, ini kan betul bisa dibahas. Ya, dipaksa tenanan orang Jawa ini. Ya. Ya, jadi intinya di sini ya, jadi tidak usah koyok-koyokan, tidak usah. Bisa lakoni, monggo dilakoni. Jadi salah satu cirinya, jadi bukan kumisnya yang dipanjangkan, dilebatkan, kemudian jenggotnya diulangi, kan? Tapi kumisnya itu dipotong, disedikitkan, kemudian jenggotnya itu dipanjang. Wah, orang pakai rapi Pak, ya diatur lah mana supaya rapi. Itu kan persoalan tampilan, persoalan menata saja. Kalau urusan semrawut maupun bukan semrawut itu tampilannya lah itu, ya tampilan seorang muslim tentu yang rapi. Bahkan kalau niru kanjeng Nabi, jadi Nabi ini potongannya ini betul potongan gundul nopo bros. Dalam riwayat-riwayat itu diterangkan bahwa rambut Nabi itu lebih panjang. Bisa nggak tahu ini rapatnya akeh sing niru. Angger sing rambutnya dawa niku wah iya rada. Terus jadi anu niku. Jadi gremeng iki tampilannya kayak janggalan.
Ada yang enggak, ya. Asli unik gitu. Soal tampilannya kemudian kelihatan keuraan apa boten, yaitu masalah menatanya secara rapi ya kan. Hingga kanjeng Nabi itu luar biasa tampilan itu. Rambut beliau ini panjang dan senantiasa menyisirnya dengan rapi. Tidak mau sing sai kemudian napa niku dompet napa kemudian sak niku kok sangu sisir niku wah wis metetek tenan. Nggih, niku mboten napa. Metetek niku basa niku go pati. Terus pokoke gaya tenan. Nggih. Jadi kembali lagi ke hadis ini bagaimana tampilan seorang muslim itu, ya, artinya khas gitu. Karena memang hadis ini juga bisa kita selain tadi memang ini satu pembeda dalam sejarah itu memang sejak dulu ketika zaman-zaman awal Islam maupun setelahnya itu negara memang mengatur tampilan masyarakat. Kalau di Cina itu pada zaman dinasti tertentu itu laki-laki itu memang rambutnya harus dipanjangkan dan digelung gitu, di taleni gitu loh. Lihat di film gitu, lihat film Shaolin atau film apa, nah, itu ada. Itu tampilannya nak di delok kan rambutnya kok ngono gitu. Panji memang diatur oleh negara ini. Zaman Majapahit itu tampilan laki-laki di Jawa juga diatur. Digondrong tapi ditaleni digelung ngoten, tapi mboten tidak dibiarkan blanjreng. Nah, zaman Kesultanan Islam diatur. Orang Yahudi itu tampilannya harus seperti apa? Dia memakai misalnya pita tertentu, memakai sabuk tertentu sebagai identitas dan orang keliru. Nah, termasuk di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sama itu juga orang Islam ada perintah untuk membedakan dirinya dari orang-orang musyrik. Nah, inilah yang kemudian berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim ini, maka kemudian ya, orang Islam menirunya. Yang penting tadi diatur sedemikian rupa sehingga tetap rapi, baik gitu ya. Nah tentu yang lebih lagi adalah ini dari tampilan fisik, tentu dari tampilan-tampilan perbuatan juga lebih penting lagi dalam urusan apa namanya ketaatan pada syariat, ya tentu lebih penting lagi yang membedakan orang-orang mukmin itu dari orang musyrik. Nah, di generasi kita itu contoh yang diikuti atau menjadi idola dari anak-anak milenial ini adalah justru malah kebalikannya. Nah, delok selebriti itu pakai apa gitu, itu kaum milenial malah nirunya. Ini itu harus kita berikan pendidikan dan contoh yang baik. Jangan sampai justru yang menjadi idola adalah yang di sana-sana yang itu mungkin tidak sesuai dengan syariat. Ini tugas kita semua. Tampilan itu kan tren itu kan dari satu waktu ke waktu lain itu kan memang berbeda ya. Kalau zamannya Pak Mumin dulu itu kalau pakai celana ya mesti celana afrofuit gitu. Itu gombrang itu
tengah itu kecil, yang ngisor jebring, apa dilihat itu saja. Coba nanti kalau di rumah dibuka-buka lagi, misalnya tampilan rambut zaman dulu itu kayak apa? Itu misalnya Begadang dua itu filmnya ya, atau Gitar tua gitu. Nah, nanti kan lihat itu tampilannya Rhoma Irama di film itu ya, ya itulah yang diikuti. Nah itu tren itu yang ya tentu kita seorang Muslim, tren-tren apapun yang penting dari sisi substansi itu tidak kemudian apa namanya mengubah uh, dari yang apa namanya standar syariat kemudian keluar dari syariat. Kalau hanya soal model motong rambut mungkin tidak terlalu ini, terlalu. Tapi kalau soal pakaian, nah itu penting. Sehingga dalam urusan-urusan seperti ini loh, itu kan tampilan dan mode, oke mode, tetapi tetap ada pakem tertentu yang mesti tidak dilanggar. Contoh misalnya fungsi pakaian itu karena menutup aurat, tapi kan juga ada fungsi supaya keindahan ya. Bagaimana supaya keindahan itu tidak mengalahkan fungsi menutup aurat secara tepat gitu. Jadi, saya kira itu secara umum ya, karena ini juga sudah banyak dibahas. Kemudian hadis 557, khudil hikmata, ambillah hikmah atau ilmu itu, wala yadurruka min ayyi wi'ain kharajat, dan tidak akan membahayakan kepada dirimu dari mana saja hikmah atau ilmu itu keluarnya atau sumbernya. Rawahul Hakim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam. Jadi sepanjang itu ilmu yang memberikan manfaat, dari mana saja ilmu itu berasal, maka orang mukmin boleh mengambil. Tapi tidak usah dibatasi. Belajar itu harus apakah mesti ke Arab Saudi semua atau ke Mesir semua? Ya tentu ukurannya bukan teman, tapi ukurannya adalah ilmu itu ilmu yang baik dan memberikan manfaat atau tidak. Nah, terkait dengan urusan ilmu itu memang orang Islam yang harus ini menguasainya. Kalau Rasulullah SAW bersabda, "Utlubul ilma walau bisin." Tuntutlah ilmu meskipun itu sampai ke negeri Cina. Di Cina itu sudah maju zaman dulu, ya, sebelum orang-orang Barat tidak maju ilmu pengetahuan dan teknologi. Sekarang ini juga dunia nada-nadanya ini agak bergeser sekarang dari Barat menuju ke Asia. Kita bisa saksikan perkembangan ilmu dan teknologi hari ini yang luar biasa di negeri Cina, sehingga ukuran kemajuannya apa? Kemajuannya antara lain misalnya teknologi luar angkasa itu. Kalau Amerika dan Rusia itu punya stasiun luar angkasa, maka sekarang Cina itu juga sudah punya apa namanya stasiun luar angkasa, bahkan sendirian. Kalau yang Amerika dan Rusia itu bersama-sama dengan negara lain yang Cina ini sendirian, yang diberi nama stasiunnya itu dengan namanya Tiangong, Istana Langit, apa namanya stasiun luar angkasa. Jadi orang Islam nggak boleh misalnya anti negara A, negara B, ya anti itu dalam pengertian untuk sementara karena sentimen tertentu mungkin ya, karena kepentingan politik tertentu. Tapi sesungguhnya secara umum
agama kita ini melalui sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan ambillah ilmu itu dan tidak akan membahayakan bagi diri kalian dari mana saja sumber ilmu itu. Jadi sepanjang namanya ilmu memberikan manfaat, maka orang Islam ini boleh dan bahkan diperintahkan untuk mengambilnya. Nah, satu dari sisi ilmu itu yang menjadi pertanyaan pentingnya adalah sejauh mana ilmu itu akan memberikan manfaat. Ini yang penting ya. Jadi ini kalau kuliah dalam filsafat ilmu ya cabang filsafat ilmu yang ketiga itu adalah aksiologi. Untuk apa ilmu setelah didapat, itu yang penting. Karena ini juga menjadi pertanggungjawaban dari pemilik ilmu. Maka kita mengenal di dunia ini ada namanya penghargaan yang paling bergengsi, namanya penghargaan Nobel, hadiah Nobel. Jadi ceritanya itu Alfred Nobel itu yang berkeluarga negara Swedia. Itu dalam penelitiannya kemudian menemukan bahan peledak yang disebut dengan dinamit. Hak kekayaan intelektual temuannya itu kemudian dipatenkan dan menghasilkan uang yang luar biasa. Tapi Alfred Nobel apakah gembira, apakah bahagia dengan banyaknya uang yang ia dapat? Ternyata tidak. Karena dia sebagai seorang ilmuwan itu merasa bahwa hasil jerih payahnya dalam penelitiannya yang kemudian menemukan dinamit ini mungkin banyak disalahgunakan oleh orang, bukan untuk memberikan manfaat bagi kehidupan manusia saja, tetapi juga memberikan dampak yang negatif dan merusak pada manusia dan alam. Sehingga kemudian Nobel ini menyesali, kok dada aku nemono dinamit barang ilau. Karena justru bukan menguntungkan bagi manusia, meskipun dirinya sendiri ini dapat duit banyak. Orang ini bukan orang Islam, bukan orang Muslim, tapi menyesal juga karena ya namanya seorang ilmuwan dengan pikirannya yang jernih itu kemudian sampai pada kesimpulan bahwa nah untuk apa kalau jerih payahnya itu tidak memberi manfaat pada manusia, tapi justru merugikan pada kehidupan manusia. Ini kemudian sebelum meninggalnya dia menitipkan kepada satu komisi, pada satu yayasan bahwa duitnya itu dan nanti hasilnya terus-menerus itu sampai tiada batasnya kapan, pokoknya itu silahkan dikelola dengan baik dan diberikan untuk penghargaan bagi siapa saja dari bidang ilmu apa saja yang berhasil menemukan temuan-temuan yang memberi manfaat pada kehidupan manusia. Dan dimulailah kemudian namanya Komisi Nobel. Dalam rangka apa? Menebus rasa salahnya. Jadi kalau seorang ilmuwan itu kok salah, keliru dalam mengambil ini apa namanya tadi penelitiannya, itu akibatnya itu bukan hanya sedikit, tapi luar biasa besar dampaknya. Kalau kita saksikan sekarang ini di perang Ukraina dan Rusia tentu saja juga ngeri, Israel dan Palestina ngeri. Jadi yang berterbangan di langit itu bukan hanya ini, desingan peluru itu sudah ada zamannya. Yang jatuh itu sudah istilahnya rudal, peluru kendali yang punya daya ledak luar biasa. Itu saja belum memakai hulu ledak nuklir
Kalau sudah memakai huruf nuklir itu ya nggak bisa dibayangkan tingkat kerusakannya ini untuk manusia dan lingkungan. Itu luar biasa. Maka ilmuwan harus berpikir seperti itu. Sama-sama meneliti bidangnya, tapi harus berpikir sampai kenapa yang diciptakan kok enggak misalnya satu alat yang kalau dipencet tombolnya sekali gitu yang sehat itu 1.000 orang gitu tiba-tiba gitu yang satu-satu di rumah itu tiba-tiba sembuh kok yang dipilih kok ketika dipencet satu tombol yang mati itu langsung 1.000 atau 500 orang atau bahkan lebih banyak. Nah itu kan sama-sama menciptakan tapi pilihannya itu ada pada niat dan hati dari ilmuwan itu. Nah di sini disebut bukan khudil ilma tapi khudil hikmah. Jadi ambillah hikmah, maksudnya ilmu tapi yang memberikan manfaat kepada umat manusia. Itu ya, jadi khudil hikmah. Jadi tidak semata-mata ilmu saja, tapi ilmu yang memberi manfaat bukan menurut pada. Jadi hadis ini luar biasa bijaksana ini. Sudah dibedakan dari sisi lafal. Nah, sejak zaman dulu juga sama itu. Ada namanya ilmu sihir, sihir, ilmu apapun namanya. Kalau di Jawa ini kan kita kenal banyak macam ilmu, ada ilmu pelet, begitu, ada ilmu jaran goyang. Jadi silakan tanya siapa yang ada di masjid ini yang mengenal ilmu ini. Ilmu yang bisa memisahkan suami dan istri orang lah itu lah ilmu kok pilihannya kok yang begitu kenapa bukan ilmu yang menguatkan hubungan suami dan istri supaya kekal keluarganya kok malah memisahkan kan aneh ya seperti itu contoh-contoh sederhana ilmu-ilmu lama yang ilmu supaya orang bisa dibuat sakit dan dicelakai dari jarak jauh yang dikirim secara gaib gitu. Itu kan merusak. Ya, makanya agama melarang kemudian ilmu sihir. Nah tentu sihir-sihir dalam zaman modern itu ya lebih luas lagi cakupannya. Jadi posisinya di Rusia, tapi begitu dibaca tombolnya itu sudah sampai jarak 7.000 kilometer dan yang jarak menengah 5.000 kilometer ini kan ada tenang jadi budget dari ngalian ini tapi full gitu sampai di Australia sana itu kan ya, tidak gaib lagi tapi lebih yang gaib tadi itu. Jadi ini penting bagi kaum muslimin supaya pilihan-pilihan ilmu yang diambil itu adalah ilmu yang memberi manfaat, bukan ilmu yang memberi. Karena nyatanya memang ilmu itu berkembang sedemikian rupa luasnya. Kalau orang yang meneliti ini namanya tumbuhan tanaman itu kan luar biasa eksperimen pisang ini dicoba dikawinkan jenis satu dengan jenis lainnya misalnya yang buahnya itu besar-besar tapi pohonnya itu besar dan masa berbuahnya itu lama gitu dikawinkan dengan jenis pisang yang itu batangnya kecil ya kemudian berbuahnya itu cepat kemudian hasilnya itu diharapkan itu pisangnya itu pohonnya itu ya tidak terlalu tinggi kemudian buahnya itu besar-besar dan kemudian juga luar biasa banyaknya kemudian dalam waktu yang singkat itu sudah bisa dibuat itu juga rekayasa dalam penelitian kemudian biologi tapi juga yang menggemparkan itu penelitian misalnya dengan teknik cloning itu luar biasa Bapak Ibu. Cloning itu
seperti mengcopy file dalam komputer. Jadi, misalnya file A di copy kemudian jadi sama persis itu jadi file B, beri nama file B, kemudian di copy lagi jadi 5 file C, D, E, persis itu. Nah itu kan kemudian ditiru dalam bidang biologi, gimana misalnya seekor kuda ini bisa dikloning atau domba dikloning persis nanti lahir seperti induknya ini. Seperti di Inggris yang pernah menggemparkan itu seekor biri-biri dikloning kemudian berhasil, kemudian sama persis dengan ini biri-biri aslinya yang diberi nama Dolly. Nah itu kita kan tidak kebayang itu terus kemudian ilmuannya itu coba-coba saiki nek si fulan itu dikloning jadi si fulan 1, si fulan 2, si fulan 3 persis itu ngomong ya persis, ya lenggak-lenggak ya persis, tampilannya juga persis, itu terus piye itu kan bingung deh. Maka ya itulah apa namanya dunia ilmu yang kalau tidak berada di tangan ilmuwan yang benar maka itu akan menciptakan kerusakan ilmu. Ini kita baru bicara tentang ilmu alam, belum bicara mengenai ilmu sosial dan ilmu humaniora, ilmu politik, ilmu ekonomi dan lain-lain yang jangan dikira itu tidak berdampak ngeri gitu kalau ya mudah-mudahan orang Islam itu bisa mengambil dan juga menguasai hikmah itu dari manapun asalnya dengan tetap apa namanya memegang keimanan dan ketakwaannya itu sehingga pilihan-pilihan yang tersedia di dalam ilmu itu kemudian uh, tidak kemudian dipilihkan pada yang menuju akibat yang rusak, tapi menuju pada akibat yang manfaat. Ini penting ini. Ini penjelasan mengenai khudil hikmata wala yadruka min ayyi'in kharaj. Wah, nah begitu nanti sing hasilnya banyak itu ilmu yang tadi ya Pak, menghasilkan kerusakan yang tinggi. Nah ini berarti memperdagangkan ilmu ya itu. Ini salah satu penyakit dari ilmu barat yang nular di kita. Nular itu karena ada hak paten dan kekayaan intelektual dan sejak zaman dulu sebenarnya tidak ada hak paten itu ya sebelum era modern itu. Jadi kalau ilmu itu orang menciptakan ciptaan tertentu atau menemukan temuan tertentu itu ya silahkan siapa saja yang mau memakai silahkan pakai sepanjang itu memberi manfaat pada manusia maka silahkan. Jadi karangan-karangan buku-buku dan tulisan-tulisan yang dihasilkan ilmuwan besar itu dulu ya tidak ada paten. Misalnya Plato mempatenkan temuannya ya enggak juga. Archimedes mematenkan ini ya enggak juga. Apalagi Ibnu Sina, Al-Ghazali dan ini enggak pernah mematenkan temuan-temuan. Al-Khwarizmi mematenkan temuannya juga tidak pernah kita dengar. Jadi prinsipnya ilmu dari mana saja dan oleh siapa saja itu tidak dibatasi penggunaan. Siapapun yang mau mengambil dan memberi manfaat kepada manusia maka silakan di. Tapi kalau diperdagangkan atau orang yang memilikinya itu kemudian berasumsi bahwa dengan ilmu ini biarlah dapat duit banyak, nah, itu sisi yang penting untuk dihindari dan orang harus hati-hati. Ini kan Bapak Ibu pernah mendengar kisah ini. Imam Syamsuddin Ar-Romli dari Mesir dengan Hajar Al-Haythami dari Mekah. Jadi dua orang ini adalah ulama besar dari mazhab Syafi'i yang luar biasa. Kitab-kitabnya hebat. Sama alimnya sezaman.
Cuma dari sisi tampilan materi itu beda. Jadi kalau di Mesir itu orang alim itu disuguh-suguh. Jadi kalau orang datang itu ya pokoknya luar biasa penghormatannya kepada sang alim. Sehingga Imam Syamsuddin Ar-Romli itu ya dari sisi harta benda wah luar biasa kaya raya. Nah kebetulan istri dari Syekh Syamsuddin Ar-Romli dengan Ibnu Hajar al-Haythami itu bersaudara, adik. Nah kebalikannya di Mekah itu Ibnu Hajar al-Haythami itu meskipun seorang ulama besar, tapi merapate ini istilahnya itu orang nyobio-nyobio, tidak. Jadi ya kategorinya kategori miskin. Nah sudah jadi wataknya kalau ibu-ibu ketemu dengan kalau sudah ngumpul itu kan bahasanya kan mesti urusannya jadi urusannya beda kan. Kalau Imam Ar-Romli itu kumpul dengan Imam Al-Haythami itu ya biasa bahasan tentang ilmu itu. Tapi ibunya ini kan ngumpul kan beda lagi kan. Urusannya ini wah gelangnya kok gede-gede. Aku ora duwe gelang. Sungkono tuh kalungnya wah semono lah. Itu kalung. Padahal itu kakak dan nah, karena ya Imam Syamsuddin Ar-Romli satu hari berkunjung ke Mekah. Kemudian istri beliau itu karena ya bertemu dengan saudaranya, dengan apa namanya kakak beradik dan bertemu kemudian ya ngomong-ngomong. Nah, dari ngomong-ngomong itu kemudian intinya ya bertanya, Mbak, kamu gelangnya bisa gede, iya, jadi kok cincin dan lain-lain luar biasa. Wah itu, lah iya om Mas Samsudin ini luar biasa, seorang ulama besar, ditekani wong akeh, gitu ya, merangkak. Nah sampai piye dik, kata yang ini, kata istrinya Syekh Samsudin kepada adiknya, kepada istrinya Syekh Al-Haythami. Wah, lah Mas Haythami ini iya, wah, ilmunya ya dhuwur tapi kok ngantuk dhuwur. Contohnya ilmunya kok podo ta ora. Jadi bahasan. Seperti ini kan kemudian menjadi suasana kemudian tidak begitu sih. Intinya kemudian masih Syekh Samsudin itu masih menginap karena berkunjung jauh-jauh dari Mesir itu kan lama, beberapa hari gitulah sampai mungkin hampir sebulan. Nah di dalam kamar itu suatu malam istri dari Syekh Al-Haythami, Ibnu Hajar Al-Haythami itu bertanya pada suami, Mas, Mas, nek ra iso ngokokno Mas. Paling ora ya yang saya inginkan itu sing tak kepingin itu ya iso lunga pemandian air panas. Jadi kalau tradisi di Timur Tengah atau di beberapa tempat itu di Eropa itu kan ada memang kayak kita itu ya mandian air belerang hangat gitu. Cuma kalau di daerah-daerah di Timur Tengah seperti Mesir atau juga di Barat itu seperti Turki dan lain-lain itu kan memang ada namanya sauna. Di sauna itu di tengah kota biasanya. Jadi di mana seperti kolam renang di tempat kita. Jadi orang-orang itu bisa berendam di sana. Nah kepinginannya itu karena urusan Mas Pera itu jauh angan-angannya ya sudahlah itu dilupakan sementara tapi pergi ke sauna tempat pemandian air panas itu yang diinginkan. Nah, sing tak ketemu itu Mas. Jawaban suaminya gimana? Wah, lah itu bayarnya itu gitu.
bayare piro. Ya bayare piro ya, tapi itu iso lah. Ya wis iki tak tabungno sik. Engko pirang dino nek wis entuk duwe lah itu mangkat untuk salunan. Ya. Akhirnya aku kumpul ini. Nah, Syekh Ibnu Hajar Al-Haythami ini kumpul duit. Terus saiki nggih sak real, rong real, dan lain. Lah barang wis entuk niku kira-kira cukup. Ya, misalnya harganya katakanlah itu 50 rial untuk satu orang kali dua kali 100 rial. Kira-kira ya itu kemudian. Nah ternyata sebelum itu Syekh Samsudin bersama istrinya itu sudah nyambangi tempat pemandian umum, pemandian air panas itu. Tanya sama penjaganya, wahai penjaga, ya Pak, ini boleh enggak kalau saya menggunakan pemandian air panas ini? Boleh enggak? Oleh, tapi ini banyak orang itu. Nah terus maunya Bapak gimana? Kalau misalnya saya booking untuk saya sama istri saya sendiri saja sehari gimana? Ya enggak apa-apa, tapi Bapak bayarnya asal sesuai. Oh ya enggak apa-apa, berapa itu? Nah, misalnya 1.000 rial. Ya sudah, saya bayar 1.000 rial. Saya nanti pakai seminggu yang akan datang. Jadi Kamis. Tanpa sepengetahuan ya Syekh Ibnu Hajar Al-Haythami. Nah, begitu sudah sampailah di hari Kamis itu, pagi sekali Syekh Ibnu Hajar Al-Haythami bersama istrinya berangkat ke tempat pemandian air panas itu. Sampai di sana ini kok masih sepi, kayaknya tutup ini. Nanya sama penjaga, ini buka enggak pemandian air panas hari ini? Oh, mohon maaf, Bapak, tempat ini sudah dibook, sudah dipesan sama umat. Berarti enggak buka untuk umum, ya sudah dibayar semuanya ini dari satu umat. Siapa ini yang itu dilihat? Syamsuddin Al-Loh, kok malah aku jasa. Akhirnya Syekh Al-Haythami ini bilang sama istrinya, sudah tidak rezeki kita hari ini. Jadi awak dewe ini wis kelompok-kelompok sekian hari, ternyata pas hari mau di ini dipakai mengunjungi tempat pemandian air panas, ternyata sudah di kita balik saja. Tinggi belum tujuannya ya belum. Wah kurang ajar benar. Boleh kok Mbak Yuku malah sing wah ditambah lagi. Wah ngamuk akhirnya sudahlah sampai di rumah harus nguring-nguring. Terjadi perang dunia ketiga. Ya ininya kemudian adalah Syekh Al-Haythami ini juga bukan sembarang ulama, luar biasa. Jadi kemudian menasihati istrinya, wah istriku sudahlah sabar ya. Rezeki itu ada waktunya dan sebenarnya juga apa sih yang membahagiakan dari kamu kalau harus apa namanya yang kamu katakan itu apakah kalau apakah itu gelar apakah itu tentang berlian dan lain-lain seluruhnya itu kan yang penting kan aku ini cinta sama kamu kan sudah cukup. Ini bukan marahi bapak-bapak masjid ini bicara tentang ilmu, jadi ilmu itu juga gitu tadi, ilmu sing untuk biasa atau ilmu sing orang pakai untuk duit. Jadi sepanjang itu namanya ilmu, itu sudah itu nggak usah dikaitkan dengan urusan duit mungkin saya yang cerita. Jadi ya sudahlah, Allah membaginya sesuai dengan yang Allah berikan dan kehendaki. Mah diberikan banyak atau cukup saja itu yang sudah Allah tahu. Jadi tidak kurang-kurang Ibnu Hajar Al-Haythami itu kemudian menasihati istri. Cuma ya angel akhirnya itu seharian terus akhirnya itu sore hari sudah
Al-Haisam itu bilang sama istrinya, Dek, gini saja, harus nanti malam kalau sudah jam setengah satu atau jam satu, ayo ikut aku. Ikut kemana sih pokoknya ikut, nggak usah tanya. Kemudian malam hari jam setelah sholat malam itu Ibnu Hajar Al-Haisam itu ngajak istrinya keluar rumah, ayo kita menuju ke Masjidil Haram. Kemudian sampai di pelataran Ka'bah teman-teman itu, ayo kita turun. Ya, kemana mas? Ke sumur Zam-Zam. Itu ya jangan dibayangkan yang hajinya kemarin itu kok Zam-Zamnya nggak kelihatan, adanya itu cuma tabung-tabung rusak di sini. Ya, cuman itu memang tahun 2000 saja itu air Zam-Zam masih bisa ditimba langsung dari sumurnya di bawah pelataran yang tempat tawaf itu, tapi agak pinggir gitu. Jadi ke sana kemudian sampai di sumur itu kemudian ambil timbul. Jadi ini Al-Haisami di timbul, kemudian timba diturunkan, kemudian di nah sebelum timba itu yang sudah penuh dengan air itu diangkat, Al-Haisami itu dulu perintah sama air itu, ya ma, ya kun zahaban biiznillah. Banyu Zam-Zam dia kayak emas atas izin Allah SWT. Kemudian baru ditimbok kertas. Ini terus anggaran ini, gitu kan? Anggaran cedang. Itu mau berujak itu jadi emas. Iya cukup segini. Kira-kira anak ibu juga itu salam saya biar cukup ramah. Loh itu bilangnya nah gitu, baju tambah nah. Wah, saat timbun itu ya emas itu saat timbun itu jadi kurang ya. Akhirnya ya wes tak dolan lagi timbun. Itu itu lagi saya alasannya untuk lagi. Ya alma kun gaban, jadilah kamu emas atas izin. Terus diangkat lagi ke atas. Emas teman saat timbun. Kalau saya ini ya mau ya nganggo sak ya, sudah ada isak nih. Iya bu, serong timbul. Mana? Waduh. Wah, ini soal sumur Zam-Zam jadi emas kabeh. Akhirnya diturunkan lagi timba itu yang sampai 4 kali. Jadi secara wong ini bukan kuat loh, mulai emas. Cuma setelah 4 ember itu tadi sudah jadi emas semua. Itu saya Al-Haisami bilang sama istrinya itu, nah ini sampean tak tanding. Tanding gimana mas? Wes, nek sampean itu jadi seneng dengan karuan. Emas itu cemplung nang sini. Wah, kira-kira itu batu salam dulu ya. Milih emas lihat ya. Emasnya sing niku tetep tapi ora dijemplung boleh emas lihat. Iya. Boleh teko ae. Lah tapi terjadi tawar menawar ya, coba lo deh mas, terus ngono wae, setak cemplung siji, sing telu tak gomblang. Ora iso ya. Sampai wis pokoke iku, aku mau tawar menawar urusan ini. Sampeyan milih aku, apa milih emas? Terus aku tenan. Ya nek ora siji sing dibalekno, telu sing tak gowo, saiki wis separuh-separuh. Sing loro tak cemplung. Nek sing loro tak gomblang. Ora iso. Sampai itu terakhir gitu. Jadi umur ini akhirnya ya dengan tumbang sumur Zam-Zam itu ya dua pagi ini nyang-nyang. Singkat kata saya Al-Haisami sebenarnya yang membuat kamu bahagia itu ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan sampean bojone wae yang ngerti oh jebule Mas Haitami ora perkara ora ndi ning ora gelem
Monggo gelem di duit ngono ya saya. Wong ini pun dapat dibilang jadi emas teman. Ini pamane ngono terus ngono guys. Sebule itu yo di duit ya ngono asline neng ora. Dia tanya, wahai suamiku, sebenarnya kenapa kamu tidak mengambil ini semua? Malah minta supaya ini dimasukkan. Ini loh Bu, cukuplah ketakwaan itu sudah menjadi kebahagiaan. Nyatanya kita ini harus iso mangan ya bisa mangan, urip ya bisa urip, nggak terus apa meneh. Taat itu kan penting itu, karena yo aku isin karo Gusti Allah, mosok sudah mendekat pada Gusti Allah, apa duwein jalo apa saunine iku dadi kok terus kemudian sak kepenak tinggi aku isin. Nah, jadi malu kepada Allah SWT. Karena sebagai kekasihnya Allah SWT itu orang kok harus dimanfaatkan mumpung sedang. Ini geleng-geleng. Sedang mumpung sedang dimanfaatkan saat ini. Kita dalam perusahaan itu kan sering memanfaatkan mumpung sedang terus bentuk agen. Nah itu singkat kata seperti itu. Jadi Al-Haisami menunjuk istrinya dalam urusan itu ilmu tidak dijadikan, ilmu adalah dalam rangka pendekatan. Intinya kemudian ya sudah, aku lebih memilih kepada dirimu saja. Ini hanya sudah aku kembalikan. Jadi yang lain-lain itu sebenarnya ya cuma begitu saja. Jadi intinya kok sebetulnya ini juga jadilah memang keluarga ini, sehingga kemudian orang hubungan sampai di rumah itu kemudian ketemu berkumpul dengan Syekh Syamsuddin dan istrinya juga biasa-biasa saja. Nah mau gelang rusak ini kepalan tangan itu kalah kalau masak timbul itu gitu. Cuma kan tidak harus dimiliki, sudah itu saja cukup nyawang tadi. Oh nyatanya kalau itu bisa. Intinya kemudian ya dua orang ini sama alimnya, kemudian dalam urusan itu adalah ya sesuai dengan yang Allah berikan saja. Jadi ilmu tetap berkedudukan seperti ilmu, tidak dalam rangka untuk yang lain, kecuali pokoknya dalam rangka memberi manfaat kepada itu ya. Jadi ini khudil hikmata wala yadulluka min ayyi bi'ain khud. Ambillah ilmu dan dari mana saja dia keluar, dan sekali-kali ilmu yang bermanfaat itu tidak akan memberikan mudarat atau kerusakan. Ya, ya. Ini jadi ceritanya sih dua orang aja. Ya, ini dan tidak dalam rangka ngakali buku. Ya maksudnya itu pokoknya diatur lah sedemikian rupa sehingga terjadi harmoni. Dan ya, inti dari cerita tadi kaitannya dengan urusan ilmu. Jadi ilmu tidak dalam rangka untuk diperdagangkan untuk memperoleh harta benda sebagainya, tidak. Rawahu Rawahul Bukhari, Rawahul Hakim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim. Kemudian hadis 558, Qul amro bitadbiri. Lakukanlah satu perkara itu bitadbiri, dengan memikirkannya masa-masa. Jadi kalau mau melakukan sesuatu, mengambil satu langkah atau memilih sesuatu, maka pikirkan dulu secara matang. Oja gelas-gelas tanpa pikir panjang, wes urusan resiko buri nanti. Jadi hadis ini perintahnya ya memang khudil amro bitadbiri. Jadi lakukan satu perkara itu bitadbiri dengan penuh perhitungan.
dengan memikirkan betul-betul. Fa'in ra'aita fi akibatihi khairan famdi. Jika engkau melihat akibat dan akhir dari apa yang akan kamu lakukan itu khairan, itu baik, famdi, maka segera lakukan. Wa in khifta ghayyan fa'amsik. Tapi jika engkau khawatir kok akibatnya itu tidak baik, maka ya fa'amsik, maka berhentilah, aja diteruskan. Semua jangan main sarser saja gitu ya. Ono sing atine loro terus ketemu terus jadi tukaran. Jadi dipikir dulu. Ini kalau urusannya ini deh, dunia medsos. Urusan di luar itu juga sama, dipikirkan. Jadi sekarang kita bisa memahami kalau ngaji seperti ini, ada hati seperti ini, oh ternyata lengkap banget. Iya, sekali Nabi itu kurang mau luar biasa. Jadi ini bukan nasihatnya orang-orang biasa atau yang sering harus dipikir sekle, ada orang tua bilang begitu. Itu ya sebenarnya sudah mengamalkan hadis ini. Jadi bukan sembarang perkataan, tapi memang ini adalah perkataan sabda yang berasal dari baginda Rasulullah SAW. Rawi Abdul Razak An-Anasin, hadis ini diriwayatkan oleh Abdul Razak dari sahabat Anas bin Malik. Mudah-mudahan kita semua ini ya apa-apa yang akan kita lakukan ini ya kita pikirkan. Tentu memikirkan sesuatu yang sangat serius dengan sesuatu atau urusan yang kecil atau urusan yang menengah dan urusan yang besar, tentu perenungan dan pemikirannya sudah dipikirkan. Nah, urusan itu bumi atau itu lawuh liane ya itu gak pakai pikir apapun. Soalnya itu urusan-urusan kecil. Tapi kalau urusan yang penting dan ini yang itu hanya itu beli apa namanya warteg apa di warung padang itu tidak dipikir sedino ya. Tentu hadis ini proporsional saja. Jadi intinya dipikirkan dulu untuk perkara-perkara yang terutama yang besar, urusan besar, ya, jangan sampai kemudian itu merugikan. Ya, terutama kalau menyangkut itu urusan berakibat sampai di akhirat itu kan luar biasa. Ya, itu Bapak dan Ibu, mudah-mudahan dua hadis ini memberi manfaat pada kita dan tiga hadis ini ya, memberi manfaat pada kita dan juga memberi semangat kepada kita untuk tambah rajin dan juga apa namanya bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kita akhiri, mari kita berdoa. Sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka ta'ala bi sahabati rasulillah ajma'in. Alhamdulillah. Syakirin hamdan yuafi ni'amahu wa illahi mazid ya rabbana yang bagi jalal wa jalla. Allahumma fir lana dzunubana wa li walidayna. Allahumma nawwir qulubana wa sahih sadana wa bil khairi wa syarri ba'dina wal qurba raja'una akhir Rabbana jangan azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqin Allahumma allamna wa 'allimna ma yanfa'una benar walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.